Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, sekali lagi Pak Didi selalu berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik anak-anak, seperti yang telah Pak Didi tampilkan di sini, hari ini kita akan memulai lagi pembelajaran kita mata pelajaran tematik muatan pembelajaran PPKN. Oke anak-anak, mari kita lanjut. Kemudian untuk hari ini kompetensi dasarnya masih sama di KD 3.4. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan terperinci. Kemudian yang kedua, anak-anak juga diharapkan mampu menemukan contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan dengan benar. Nah, baik anak-anak, kita langsung saja untuk bersama-sama melihat materi pembelajaran kita hari ini. Hari ini anak-anak, pada pembelajaran 4, kita akan bersama-sama mendalami tema pentingnya persatuan dan kesatuan. Kita bisa ikuti bersama-sama. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia tentu memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Kita lanjut. Di sini pentingnya masih sama, pentingnya persatuan dan kesatuan. Anak-anak, persatuan dan kesatuan merupakan sebuah istilah yang tepat untuk menggambarkan makna yang terkandung dalam keberagaman kita di Indonesia. Maka ini merupakan sebuah sebutan yang paling tepat disematkan kepada kita. Nah, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang artinya utuh atau tidak terpecah belah. Jadi, persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh. Nah, dalam konteks kita di Indonesia, bersatunya macam-macam corak ini apa? Budaya, agama, bahasa, dan sebagainya. Kemudian semua itu bersatu menjadi satu kebulatan yang utuh, seperti yang kemarin Pak Dedi katakan, kita hidup dalam kesatuan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang menjadi filosofi bangsa kita. Walaupun kita berbeda agama, walaupun kita berbeda suku, walaupun kita berbeda bahasa, walaupun kita berbeda asal-usul, tetapi kita tetap satu jua. Itu filosofi dasar dari persatuan dan kesatuan kita yang ada di Indonesia hingga saat ini. Kemudian anak-anak bisa diperhatikan manfaat hidup bersatu. Artinya ini manfaat persatuan dan kesatuan, manfaat hidup dalam persatuan dan kesatuan, baik di lingkungan bangsa dan negara secara keseluruhan maupun di lingkungan masyarakat masing-masing, dan nantinya kita akan lihat pada lingkungan sekolah juga. Apa manfaatnya? Yang pertama, pada lingkungan bangsa dan negara. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, kita dapat memperkuat jati diri sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua apa? Dengan adanya persatuan dan kesatuan, kita dapat memperkuat ketahanan nasional. Jadi kalau kita tidak bersatu, maka negara kita mudah sekali diserang oleh bangsa-bangsa asing atau orang-orang dari luar atau orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu terhadap negara kita. Manfaat yang ketiganya apa?
mempermudah pencapaian tujuan nasional. Kalau kita bersatu sebagai bangsa, maka apa yang menjadi cita-cita bangsa, apa yang menjadi tujuan bangsa, tentu akan tercapai dengan sangat mudah. Kenapa dengan sangat mudah? Karena kita berada dalam lingkaran persatuan dan kesatuan. Yang keempat, manfaatnya juga dapat menciptakan suasana aman, tentram, dan damai. Bayangkan, kita hidup dari berbagai latar belakang, dan kemudian kita hidup dengan tidak menciptakan suasana aman. Tentu, negara kita akan hidup dalam suasana yang bermasalah. Pemberontakan akan terjadi di mana-mana. Yang terakhir, manfaatnya juga adalah mampu menjaga keutuhan bangsa. Jadi, kalau kita sudah satu, otomatis kita akan menjadi utuh, tidak terpecah belah, tidak tercerai-berai. Kemudian manfaatnya di dalam lingkungan masyarakat. Di sini pada merangkumnya ada 4 poin. Yang keempat, manfaat yang pertama adalah akan menumbuhkan rasa saling peduli antar sesama. Di lingkungan masyarakat kita akan saling peduli. Anak-anak tentu bisa melihat dari pengalaman orang tua atau tetangga, misalnya di lingkungan masyarakat sebagai satu paguyuban. Jika ada tetangga yang sakit, ada tetangga yang melakukan suatu hajatan, kita selalu datang. Kehadiran kita itu sebetulnya kita hendak menunjukkan nilai persatuan dan kesatuan sebagai satu masyarakat di lingkungan kita masing-masing. Yang kedua, akan menumbuhkan rasa persatuan antar masyarakat. Jadi sekarang di mana-mana, setiap kelurahan, kecamatan ataupun tingkat RT pun sekalipun selalu berlomba-lomba untuk menghidupkan nilai kekompakan, persatuan dan kesatuan. Jadi kalau kita bersatu, maka nilai itu juga sudah kita hidupkan. Yang ketiga, akan terjalin kerjasama. Ini otomatis akan terjadi. Kalau kita sudah bersatu, maka kerjasama pun akan dengan mudah kita laksanakan. Kerjasama dalam bidang apa? Misalnya yang pertama, jika ada gotong royong, ada kerja bakti, kita akan dengan solid, dengan kompak akan terlibat di sana karena kita memiliki perasaan yang sama. Kemudian akan menumbuhkan rasa toleransi. Nah, kita hidup di negara Indonesia yang multikultural, negara yang terkenal sebagai negara pluralis, artinya negara dengan berbagai agama dan suku. Maka jika kita hidup bersatu, maka kita akan mudah untuk membangun sikap toleransi di dalam lingkungan masyarakat. Sekarang, mari kita cek manfaat di dalam lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, di dalam lingkungan sekolah pun kita akan merasakan manfaatnya. Apa sih manfaatnya? Misalnya ada 3 poin di sini yang dirangkum. Yang pertama, akan menciptakan rasa peduli terhadap teman. Ini perasaan yang otomatis akan tumbuh kalau kita bersatu. Yang kedua, kita tidak akan membeda-bedakan teman. Kita bermain dengan siapa saja, bercerita dengan siapa saja, bergaul dengan siapa saja, tanpa memandang ini asal-usulnya dari mana, latar belakangnya apa, atau orang itu kelas berapa. Jadi itu manfaatnya. Yang ketiga, misalnya kita akan menumbuhkan rasa saling menghargai antar teman. Itu manfaatnya. Tentu masih ada banyak sekali manfaat-manfaat yang kemudian bisa kita rasakan dari persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Anak-anak di sini pada juga menyajikan sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ada 5 poin. Yang pertama misalnya menghormati teman yang beribadah. Kemudian yang kedua, kita tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku.
Kita harus menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat, menghormati keragaman budaya lain. Dan yang terakhir, kita meminta maaf jika melakukan kesalahan. Nah, ini sikap-sikap yang mestinya kita tunjukkan dalam membangun persatuan dan kesatuan. Nah, di samping ada gambar ilustrasi, misalnya ada temannya yang melakukan kesalahan, dia datang dengan lapang dada dan dia menyampaikan, bisakah untuk meminta maaf jika berbuat salah kepada teman. Jadi itu pesan yang sangat penting untuk kita, karena kita hidup di lingkungan yang multikultural dengan latar belakang yang berbeda, ataupun di sekolah, kita harus menumbuhkan sikap itu. Kemudian apa akibatnya? Akibat jika tidak ada persatuan dan kesatuan, sudah pasti akan terjadi permusuhan antar warga masyarakat. Kemudian tidak ada kerjasama antar warga masyarakat, lalu lebih mementingkan suku dan golongan. Kemudian lingkungan menjadi kotor karena tidak mengikuti kerja bakti. Nah, ini hal-hal yang akan terjadi di lingkungan kita masing-masing jika persatuan dan kesatuannya ini tidak tumbuh dengan baik di lingkungan masyarakat kita. Oke, baik anak-anak, di bagian sini Pak Didi sebagai pendalaman pengetahuan kita, Pak Didi menyampaikan menampilkan satu bacaan ilustrasi yang kemudian ada pertanyaan penuntut di sampingnya. Ini bacaan dari tentang sapu lidi. Anak-anak bisa baca dulu, membacanya juga di dalam buku tema. Nah, Pak Didi membacakan sebentar. Bacaannya ini ada 2 paragraf. Kemudian di sampingnya ada pertanyaan penuntun, ada 2 yang bisa anak-anak menjawab dari bacaan tentang sapu lidi itu. Maka menurutmu apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Nah, ini juga tadi sudah pada dijelaskan di awal. Anak-anak bisa mengingatnya kembali atau bisa melihat kembali materi pembelajarannya. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Silahkan dikerjakan dan dilampirkan di dalam Google Classroom sehingga dapat dievaluasi oleh Pak Didi. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita lanjut ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemudian seperti tadi untuk itu ada kompetensi dasarnya, ada tujuan pembelajarannya. Pak Didi langsung ke tujuan pembelajarannya. Nah, sampai hari ini anak-anak kita masih berbicara tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf teks yang dibaca dengan terstruktur. Nah, kita masih berbicara tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian, siswa diharapkan mampu menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang dibaca. Nanti kita akan latihan lagi, termasuk hari ini kita akan berlatih lagi tentang poin ini, sehingga anak-anak bisa lebih mudah untuk mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik anak-anak, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan menjadi peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh, ya. Cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Jadi, kalau di dalam buku tema selalu ada diagramnya, ada yang berbentuk bundaran, kemudian ada kotak, itu apa, persegi. Nah, itu kita itu sebagai diagram untuk memetakan pikiran apa isi dari teks bacaan yang kita baca. Nah, sehingga dengan adanya peta pikiran memudahkan kita untuk menemukan di mana gagasan pokok dan di mana gagasan pendukung. Nanti Pak Didi akan contohkan dengan satu bacaan yang membantu kita untuk
mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan menggunakan peta pikiran sederhana. Nah, ini dia yang tadi disampaikan. Misalnya, mari kita simak teks bacaan berikut. Musik keroncong merupakan satu jenis musik tradisional yang ada di Indonesia. Sebelum musik keroncong, bangsa Portugis memperkenalkan jenis musik moresco di Indonesia. Musik moresco yang sudah dikenal bangsa Indonesia tersebut dipadukan dengan alat musik Indonesia seperti suling dan beberapa komponen gamelan. Perpaduan musik tersebut menghasilkan jenis musik baru yang dinamakan musik keroncong. Nah, kalau anak-anak perhatikan, di bagian bawahnya itu ada kotak 3. Yang pertama ada bagian tengah itu gagasan pokok. Dan dari teks ini, gagasan pokoknya apa? Gagasan pokoknya adalah musik keroncong. Kemudian gagasan pendukung. Misalnya di sini ada 2 gagasan pendukung. Yang pertama misalnya, bangsa Portugis memperkenalkan musik moresco. Gagasan pokok pendukung yang kedua misal apa? Nah, di sini misalnya musik moresco tersebut dipadukan dengan alat musik dari Indonesia seperti suling dan beberapa komponen gamelan. Nah, ini bagaimana cara kita memetakan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, baik anak-anak, sini tadi menambahkan yang pernah kita bahas, langkah menentukan gagasan pokok. Ada 2 langkah. Yang pertama, bacalah dengan cermat. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utamanya. Lalu apa ciri-cirinya? Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, baca dengan cermat. Baca kalimat demi kalimat dengan cermat. Kemudian pahami apa yang dibahas atau dibicarakan dalam teks. Kemudian yang ketiga, jawab pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah apa yang sedang dibahas di dalam teks bacaan tersebut. Nah, kalau kita sudah bisa mampu menjawab pertanyaan itu, maka kita mampu menemukan gagasan pokoknya. Kemudian temukan kalimat utamanya. Nah, kalimat utama ciri-cirinya apa? Yang pertama, ciri-ciri kalimat utama mengandung topik permasalahan. Kemudian yang kedua, berupa kalimat lengkap. Yang ketiga, memiliki arti yang jelas. Dan yang keempat adalah dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Yang kelima, pada paragraf induktif ditandai dengan kata-kata kunci. Nah, kata kuncinya adalah misalnya sebagai kesimpulan, yang penting, oleh karena itu, dengan demikian. Nah, biasanya kalau ada sisipan kata ini, itu yang kemudian menjadi gagasan pokoknya. Anak-anak, ini yang tadi ditampilkan adalah latihan kita hari ini untuk pendalaman pengetahuan. Di sini tadi dilampirkan ada teks bacaan tentang tari kipas Pakarena. Nah, silakan anak-anak membacanya juga di dalam buku yang tadi dilampirkan di halaman 51. Kemudian dari bacaan teks tersebut ada pertanyaan penuntunnya. Dari teks bacaan di samping, tulislah isi gagasan pokok dari masing-masing paragraf. Nah, jadi di sini itu ada berapa? Ada 1, paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Nah, dari 3 paragraf ini, tulislah gagasan pokoknya. Dan ingat, jangan lupa untuk lampirkan di classroom. Nah, baik anak-anak, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi berharap anak-anak mampu memahami setiap pembelajaran yang kita bahas. Untuk hari ini kita sampai di sini. Terima kasih banyak. Doa dan bimbingan dari Santo Petrus Kalenisius akan selalu menyertai kita. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Kalian adalah
anak-anak Kanisius yang hebat.